kumur dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih bagi yang sudah menjawab salam, semoga masuk surga, dan yang tidak menjawab semoga tidak masuk angin. Saya Pia Rahmatila selaku moderator kelompok 5 izin untuk memandu presentasi kelompok saya. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan Alia Miranti, Farah Asilah, Lutfi Robani Hakiki, Pia Rahmatila, dan Widya. Kalian tahu nggak sih tentang ide peluang bisnis? Ternyata di setiap wilayah itu banyak loh potensinya. Nah, menurut kalian bagaimana? Daripada bingung, mari kita bahas sama-sama yuk. Untuk slide pertama itu ada tentang empatis yang akan dipaparkan oleh rekan saya Alia Miranti. Silakan. Terima kasih waktu dan kesempatannya dari moderator. Empathize adalah tahap pertama dari design thinking, di mana tahap empathize ini bertujuan agar kita sebagai desainer bisa mendapatkan pemahaman terhadap masalah user dan mencoba menyelesaikannya. Proses ini melibatkan observing dan engaging dan empathizing dengan orang yang menjadi subjek permasalahan untuk memotivasi dari pengalaman mereka sehingga kita menyatu dengan lingkungan subjek. Lanjut. Nah, ini adalah contoh link yang telah kami kumpulkan. Di dalam link ini terdapat pertanyaan dan jawaban dari user mengenai masalah dan potensi bisnis yang ada di wilayah masing-masing. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat dalam link drive pengumpulan tugas kelas AB kelas 07. Lanjut. Nah, di define ini adalah mendefinisikan masalah. Kita mendefinisikan masalah yang telah kita dapat dari user yang berdasarkan pola pikir analisis. Maka dapat kita dapatkan ya ini. Kita mendapatkan atau mengetahui permasalahan dari tiap-tiap daerah, yaitu yang pertama di Makassar terjadi begal. Yang kedua adanya banjir. Yang ketiga di Bandung sempitnya lapangan pekerjaan, dan yang terakhir di Bandung itu sistem birokrasi yang masih perlu diperbaiki. Ini adalah pendapat-pendapat dari user. Selain itu kita bertanya tentang kelebihan atau potensi yang ada di wilayah tersebut. Misalnya di Makassar meskipun terjadi begal, ternyata ada kelebihan, yaitu banyak tempat wisata alam seperti pantai, pegunungan, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua, di Bandung itu pendapat user itu banyaknya destinasi wisata kuliner yang tersebar di tiap-tiap daerah. Dan yang ketiga, di Bandung itu banyaknya atau tingginya mobilitas untuk setiap aktivitas. Dan yang keempat, di Bandung itu adalah daerah yang strategis untuk perkebunan dan pertanian. Dan untuk lebih jelasnya atau lebih terperinci lagi, ide yang kami kembangkan dari masalah dan kelebihan dari user bisa dijelaskan secara terperinci oleh rekan saya yaitu Widya. Baik, terima kasih. Setelah kita melihat pemaparan dari Alia, kita menemukan pengembangan ide untuk mengatasi masalah dengan pola pikir Divergent. Di sini kami menemukan 5 ide. Yang pertama, membuka tempat wisata. Yang kedua, membuka pelatihan untuk kelas memasak. Yang ketiga, memanfaatkan barang-barang bekas. Dan selanjutnya yang keempat, membuka tempat olahraga umum. Dan yang terakhir, membuka programming. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhah. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci atau lebih detail dari 5 ide tersebut. Dituangkan melalui atribut konsekuensi value. Untuk ide yang pertama yaitu membuka tempat wisata. Atributnya yaitu yang berhubungan dengan ide ini membuka lowongan pekerjaan, konsekuensinya tidak sulit mencari kerja dan terpenuhinya kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Value-nya atau nilai yang dirasakan yaitu cepat berkarir dan bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Kemudian ide yang kedua yaitu
membuka pelatihan untuk memasak. Atributnya penyediaan fasilitas yang memadai, tutor atau yang ahli di bidang, dan alat-alat untuk menunjang. Konsekuensinya, kelas memasak dilakukan online dan offline. Setidaknya dilakukan dalam 2 minggu sekali untuk praktek secara langsung. Konsekuensinya, kelas memasak dilakukan online dan offline. Value-nya menambah pengalaman, mendapatkan ilmu baru, dan bisa mengasah skill memasak. Untuk ide yang ketiga, memanfaatkan barang-barang bekas. Atributnya daur ulang barang bekas. Konsekuensinya mengurangi limbah dan membuat orang menjadi kreatif dan inovatif. Value-nya barang bekas yang bisa menjadi nilai tinggi dan bahkan dijual ke mancanegara. Ide yang keempat yaitu membuka tempat olahraga. Atributnya tempat yang strategis. Konsekuensinya menyediakan tempat olahraga memadai. Value-nya menambah penghasilan dan mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan cara olahraga. Ide yang terakhir yaitu membuka programming. Atributnya beberapa skill yang harus dimiliki, salah satunya bahasa pemrograman yaitu debugging, merupakan skill dasar programmer handal yang dapat digunakan untuk mencari bug atau kesalahan dari program yang dibuat. Fungsinya untuk menjaga sistem dari serangan hacker atau cracker sehingga sistem tetap dapat bekerja dengan aman. Konsekuensinya diharapkan orang-orang mengenal lebih jauh tentang teknologi yang semakin berkembang dan tidak tertinggal. Value-nya mengasah skill yang dimiliki orang-orang dan bisa membantu masyarakat. Untuk materi selanjutnya saya dikembangkan oleh rekan saya, Lutfi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Pada slide ini saya akan membahas mengenai BMC. BMC atau Business Model Compass merupakan sebuah strategi manajemen yang digunakan untuk membantu merancang sebuah perencanaan bisnis di suatu perusahaan. BMC ini akan lebih mudah untuk membantu memvisualisasikan ide atau konsep bisnis yang akan kita lakukan nanti. BMC ini banyak digunakan karena kemudahan dalam proses pembuatannya yang lebih ringkas dan mudah untuk dipahami. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa kelompok kami memilih ide bisnis untuk usaha mendaur ulang sampah atau barang bekas yang bisa dijadikan suatu kerajinan. Contohnya itu kerajinan tas dari bungkus kopi. Dan berikut merupakan BMC dari usaha kami. Untuk poin yang pertama di sini ada key partner. Key partner ini merupakan pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi kerja sumber daya. Untuk key partner dari usaha kami, yang pertama ada pemasok bahan baku, kedua ada pemasok label dan kemasan, ketiga ada kurir logistik, keempat ada marketplace, dan kelima ada retail. Untuk poin selanjutnya yaitu key activities, merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Dan untuk key aktivis dari usaha kami, yang pertama itu pengadaan bahan baku, yang kedua proses produksi, yang ketiga marketing dan branding, yang keempat mempromosikan di media sosial, yang keenam memberikan pelayanan dengan ramah, cepat, dan juga memuaskan, dan yang ketujuh pengembangan produk. Untuk poin selanjutnya itu ada value proposition yang berisikan keunggulan produk atau apa saja poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer-nya. Atau lebih spesifiknya lagi, value proposition ini merupakan nilai plus produk kami dibandingkan dengan pesaing. Untuk value proposition dari usaha kami yang pertama itu tersedia dalam berbagai produk atau desain dengan harga yang terjangkau. Yang kedua itu kemasan pembungkus yang aman dan juga ramah lingkungan. Untuk poin selanjutnya ada customer relationship, merupakan proses bagaimana perusahaan menjalin hubungan dengan customer yang dibangun dan dipertahankan bersama customer segmennya. Untuk customer relationship usaha kami, yang kesatu, interaktif dalam sosial media. Kedua, memberikan promosi yang menarik khusus untuk pembelian melalui aplikasi online. Ketiga, mempertahankan kualitas produk. Dan yang keempat, melakukan inovasi yang terbaru. Untuk poin selanjutnya ada key resource yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan untuk mewujudkan value proposition-nya. Untuk key resource dari usaha kami yang pertama itu ada pengajian terampil yang inovatif dan juga kreatif. Yang kedua, mesin dan alat-alat yang sederhana. Yang ketiga, brand atau merek. Yang keempat ada supplier bahan baku terpercaya, dan yang kelima ada desainer dan juga marketer. Untuk poin selanjutnya ada channel. Channel yang dimaksud di sini adalah media atau sarana apa saja yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan produk hingga sampai kepada konsumen nanti. Untuk channel yang kita gunakan, yang pertama di sini ada media sosial seperti di Instagram, di Twitter, dan juga di WhatsApp.
Untuk marketplace-nya kita menggunakan Shopee dan juga TikTok Shop. Untuk poin selanjutnya di sini ada customer segment. Customer segmennya itu merupakan penentuan segmentasi pelanggan mana yang akan menjadi target dari bisnis kita, dan kita memilih masyarakat dari berbagai kalangan. Poin selanjutnya di sini ada revenue stream yang menggambarkan sumber daya pendapatan bisnis yang akan kita jalani nanti, dan revenue stream ini merupakan hal yang paling penting dan harus dikelola semaksimal mungkin oleh perusahaan. Untuk revenue stream dari usaha kami itu ada modal dari tiap anggota, lalu juga ada dana dari sponsor, donatur, dan juga investor, dan yang terakhir dari hasil penjualan. Untuk poin yang terakhir di sini ada cost struktur. Di dalamnya itu mencakup pemetaan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition-nya. Pentingnya mengelola anggaran ini secara efisien untuk meminimalisir resiko kerugian dan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Nah, untuk cost struktur dari bisnis kami itu ada biaya investasi, lalu ada biaya produksi, biaya operasional, dan terakhir ada biaya tetap seperti gaji dan juga beban sewa. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Farha Asila. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang prototype. Sebelumnya, prototype adalah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan, sampel, atau model. Tujuannya sendiri yaitu untuk pengujian subkonsep atau proses kerja dari produk. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Pemakai menjelaskan kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian yang kedua membuat pengembangan mulai membuat prototipe. Kemudian yang ketiga menguji. Pemakai menguji prototipe dan memberikan kritikan atau saran. Kemudian yang keempat memperbaiki pengembangan, melakukan modifikasi sesuai dengan masukan pemakai yang tadi telah memberikan kritikan atau saran. Kemudian yang terakhir mengembangkan versi produk, yaitu pengembangan merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari pemakai. Baik, materi selanjutnya saya akan berikan kepada Pia. Oke, baik. Nah, di sini kita tadi kan mengambil dari tentang kayak daur ulang limbah plastik ya. Di sini kita ngambil dari bungkus kopi gitu. Nah, untuk pemasoknya kita mengambil dari kedai-kedai kecil gitu. Untuk langkah pembuatannya, kedua ujung bungkus kopi itu digunting, terus dilipat ke dalam dan dibuat menyerupai kayak kincir angin. Untuk lebih lanjutnya bisa di-searching di Google atau enggak di YouTube karena kerajinan ini pernah booming pada masanya. Nah, yang ketiga menentukan pola atau membuat pola, baik itu pola berbagai macam tas, berbagai ukurannya, terus membuat kayak tikar gitu ya. Nah, akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya untuk pengirimannya bisa menggunakan JNE, JNT, dan lainnya sampai kepada tangan konsumen. Next. Nah, setelah sekian banyaknya pemaparan dari kami menyimpulkan bahwa setiap masalah yang ada di sekitar kita itu pasti memiliki solusi untuk menyelesaikannya. Dan jika kita bisa lebih cerdas lagi dalam menanganinya atau memberi solusi, bisa menjadi potensi bisnis yang bisa menghasilkan uang dan bisa membantu masyarakat lain yang tidak memiliki pekerjaan. Alhamdulillah, baiklah, kami rasa penjelasan dari kelompok kami sudah dimengerti. Mohon maaf atas keterbatasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.